Telur ikan benar-benar salah satu makanan yang berharga di Taiwan. Bahkan sejak masa lalu sudah dikenal sebagai telur ikan asin Taiwan. Dan untuk menjaga kualitas, sebelum pekerja membawanya ke lokasi konstruksi, harus gunakan es untuk menjaga kesegaran. Pekerja saat ini bekerja di pelabuhan pengiriman. Ketika ikan gabus belum bereaksi, mereka memotong perutnya dan memberikannya kepada pekerja di sebelahnya. Setelah pekerja kedua memotong pusar ikan gabus itu, dia berikannya kepada orang berikutnya. Pekerja terakhir sekarang mengeluarkan jeroan emas ikan gabus. Hanya dengan tugas kerja yang seimbang begitu, kesegaran semua ikan dapat terjaga dengan baik. Ikan sisa akan didinginkan dan dikirim ke restoran tetangga. Selanjutnya, telur ikan akan dituangkan di atas meja, menutupi semua retakan telur ikan. Kemudian gunakan sendok untuk mengikis noda darah di sepanjang pembuluh darah di permukaan telur. Memanfaatkan waktu ini, para pekerja meletakkan papan kayu di atas meja. Tuang 2 pon garam ke dalam panci. Kemudian ambil telur ikan dan marinasi setiap lapis garam. Letakkan di papan kayu yang sudah disiapkan sebelumnya. Pekerja di sisi lain akan dengan hati-hati memutar sisi pembuluh darah telur menghadap ke atas. Lalu pilih telur dengan ukuran yang sama untuk diletakkan di papan kayu. Lakukan ini agar telur tidak pecah saat proses pelipatan. Setelah meletakkan telur, pekerja akan meletakkan benda berat di atas kayu. Di bawah aksi tekanan dan garam, telur akan menyusut dan menuangkan air. 5 jam kemudian, pekerja menggunakan air bersih untuk mencuci semua garam di permukaan. Terus taruh telur di papan kayu. Biarkan telur di tempat yang berventilasi kering. Telur setelah pengeringan secara bertahap akan menjadi gelap. Dan kemudian cangkangnya akan kering dan sangat mudah dipecah. Pada saat ini, pekerja akan mengambil usus ayam dan menutupi tempat yang pecah. Selanjutnya, letakkan kain di atas papan kayu. Lalu susun telur di atas satu sama lain. Lalu letakkan benda berat di atasnya lagi. Setelah 3-5 hari, ketika telur sudah kering, pekerja menggunakan gunting untuk memotong telur, sekaligus memotong kelebihannya. Proses pembuatan sebutir telur asin yang enak dan bergizi telah selesai. Anda tidak akan menyangka kaki gurita memiliki penampilan yang begitu menarik. Sebenarnya terbuat dari gurita yang menyeramkan ini. Ini adalah pabrik di Busan yang khusus menangani gurita. Pertama pekerja akan menuangkan di atas meja gurita yang baru saja ditangkap di kapal. Salah satu pekerja akan mulai mengeluarkan semua organ gurita. Kemudian putar kepala gurita. Lalu masukkan gurita ke dalam mesin cuci untuk pertama kalinya. Di bawah aksi putaran mesin, gurita yang dirangsang mengeluarkan cairan hitam, yang akan dicuci. Para pekerja membawa gurita datang ke cuci untuk kedua kalinya. Pekerja di sini dengan cermat menggosok kaki gurita dengan sikat. Cuci sisa kotoran gurita. Lalu tuangkan semuanya ke dalam air panas bersuhu 80 derajat selama 15 menit. Dengan sangat cepat kaki gurita menggulung dan berubah menjadi merah. Untuk menjaga kualitas, selama proses tersebut, pekerja akan mengaduk dan mengeluarkan busa. Manfaatkan waktu ini pekerja lain akan mendapatkan es dari penyimpanan dingin. Tuangkan es ke dalam air. Pekerja darurat mengeluarkan gurita rebus. Tuang langsung ke dalam air dingin yang sudah disiapkan sebelumnya. Ini akan meningkatkan kualitas daging dan kelezatan gurita. 20 menit kemudian, pekerja menggunakan mesin untuk mengambil gurita dan meletakkannya di atas meja di sebelahnya. Potong gigi gurita dengan pisau. Lalu potong kaki gurita menjadi beberapa bagian. Setelah diproses, dapat dikemas. Pekerja menempatkannya dengan rapi ke dalam kotak plastik individu. Pindahkan ke penyimpanan dingin. Pada saat yang sama, pabrik dapat mengemas gurita dengan keseluruhannya sesuai permintaan. Cara ini biasanya untuk orang yang suka makan salad gurita. Dan begitu saja, hidangan kaki gurita selesai. Para pekerja dengan cepat memisahkan kepala dan tubuh ubur-ubur yang baru saja ditangkap. Lalu beri orang lain untuk memotong bagian hitam di kepala ubur-ubur itu. Ini dianggap sebagai hidangan laut yang segar. Ubur-ubur ini dari kecil sehingga besar hanya membutuhkan waktu 2 bulan. Musim untuk menangkap ubur-ubur adalah dari bulan Juni hingga Oktober. Pekerja akan duduk di perahu untuk pergi ke laut untuk melakukan pertangkapan.
Ubur-ubur segar ini adalah standar khas di wilayah Laut Nam Hoa. Pekerja menggunakan jaring untuk menangkapnya. Taruh di kapalnya. Sampai gudang kapal penuh. Pekerja di tanah akan menggunakan becak untuk menarik ubur-ubur ke atas. Dan bawa ke pabrik terdekat. Para pekerja di sini pertama-tama akan memisahkan kepala dan tubuh ubur-ubur. Tinggalkan kepala ubur-ubur untuk ditangani para pekerja. Yang pertama adalah memotong bagian pencernaan yang memiliki warna hitam pada kulit ubur-ubur. Lalu potong bagian yang menghubungkan rumbai ke leher. Sampai kulit ubur-ubur transparan dan mengkilat. Langkah selanjutnya adalah mengobati kehilangan air. Di atas danau yang dipenuhi ubur-ubur yang ada 2 kain berputar-putar. Itu dapat menstabilkan waktu dehidrasi ubur-ubur. 3 jam kemudian, pekerja di setiap kolam ubur-ubur akan menambahkan garam dan tawas untuk mulai mengasinkan ubur-ubur. 1 minggu kemudian akan mengeluarkan ubur-ubur dan mulai mengasinkan lagi. Proses mengasinkan ini akan memakan waktu 3 minggu. Benar-benar dapat mengeringkan air ubur-ubur. Pada saat ini, kulit ubur-ubur telah berubah dari warna bening menjadi warna coklat. Saat ini para pekerja akan memasukkannya ke dalam tangki air asin. Melakukannya akan mencegah kulit ubur-ubur kehilangan warnanya karena kekurangan garam. Agar ubur-ubur ini bisa disimpan selama 6 bulan. Dan beberapa orang tidak membutuhkan ini. Hanya butuh setelah dipotong, rendam dalam air untuk menghilangkan rasa pahitnya. Lalu tambahkan lemak bawang. Campur sedikit dan sudah memiliki salad ubur-ubur segar yang lezat.